Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, jangan lupa support channel Aiswa Bumbu yang terbaru, channel dari kami di YouTube ya. Yang awalnya memang ada channel yang pertama kali yaitu Aiswa Team, dan jangan lupa teman-teman support juga Aiswa Team, oke, di YouTube juga. Dan kita membuat channel terbaru namanya Aiswa Bumbu. Channelnya ini untuk usaha kita di situ ya. Usaha bumbu renteng seperti itu. Dan kita akan membahas tentang awal berdirinya Aiswa Bumbu seperti apa, teman-teman. Oke, jangan lupa ikuti terus video kali ini. Let's go. Oke, teman-teman ya, kita akan menceritakan tentang awal berdirinya Aiswa Bumbu ini seperti apa. Jadi ketika saya merantau di Surabaya hampir 10 tahun di situ, saya memutuskan pulang ke Banyuwangi seperti itu. Memang ada beberapa alasan saya harus pulang ke Banyuwangi. Ketika saya pulang ke Banyuwangi, pertama kali saya kerja di salah satu marketing di perusahaan HP sebagai marketing di HP gitu, sebagai marketing. Cuma bertahan satu minggu karena nggak ada penjualan sama sekali gitu kok. Soalnya kan begini teman-teman, kalau marketing itu memang harus punya referensi, harus punya referensi seperti itu kan. Kalau kita ingin closing harus punya kenalan banyak, harus punya jaringan yang banyak seperti itu kalau marketing itu. Memang ketika saya memutuskan pulang ke Banyuwangi kan memang pertama nggak ada kenalan, nggak ada referensi sama sekali, langsung terjun ke dunia marketing. Jadi di situ memang agak kacau di situ. Jadi 1 minggu saya memutuskan untuk resign di salah satu marketing di HP. Cuma brandnya nggak saya sebut teman-teman ya, itu privasi. Cuma 1 minggu. Terus ketika 1 minggu itu cobalah saya belajar, diajak bapak saya untuk ke pasar untuk berdagang situ teman. Awalnya berdagang di pasar, salah satu pasar di Wonosobo itu, di daerah Srono itu teman-teman, Srono Banyuwangi. Di situ saya belajar. Memang pertama kali saya di pasar, memang ya pertama kali mungkin kita punya rasa gengsi, rasa nggak pede seperti teman-teman ya. Awalnya kita pakai dasi, pakai kemeja, pakai itu, kita langsung di pasar gitu. Pertama kali ya, 1 hari kita nggak pede, 2 hari kita pede, belajar. Dan alhamdulillah saya membuka di pasar Srono itu. Di pasar Srono saya berdagang kue teman-teman. Ada kue lepet sama kue puntir. Di situ jual sama orang-orang sayuran di situ itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih di pasar Srono. Itu jam 3, jam 4 dini hari kita berangkat gitu, jualan di pasar Srono. Setelah itu selang beberapa hari ada beberapa orang yang menemukan ide untuk saya cobalah membuat rentengan rempah-rempah untuk saya pasarkan di toko-toko seperti itu, di toko-toko itu toko ya, kayak sepertinya contohnya kemiri, ketumbar, merica, asem, wadung, dan lain sebagainya, banyak itu teman-teman. Jadi perenteng 500-an. Jadi satu renteng itu isinya 13. Jadi saya menjualnya ke toko itu Rp5.000. Tapi kemasannya Rp500 seperti itu teman. Ada kemiri, ketumbar, merica, ada asem, ada terasi, dan lain sebagainya. Udah masih banyak lagi. Seperti kayak misalkan kayak bumbu gulai, jinten, polo, cengkeh, seperti itu. Nah, awalnya di toko 1 hari memang saya nggak punya jaringan ya. Memang ketika saya di Surabaya kan teknik saya teknik saya kan marketing teman-teman ya. Udah di dunia marketing udah hampir 5 tahun di salah satu brand di bank situ. Saya marketing. Jadi kalau ngomong sama orang udah terbiasa dan seperti itu. Kalau nawarin kepada orang suatu produk itu udah seperti biasa teman-teman. Jadi cuma produknya ini produk sendiri, produk olahan sendiri, seperti itu. Jadi 1 hari saya keliling dari toko ke toko, nawarin ada rempah-rempah rentengan seperti itu. Dan memang untuk tahun ini memang banyak, udah banyak kan teman-teman ya, kayak sales marketingnya, di mana marketing udah lama, bertahun-tahun, brand-brand lama dia menyupport daripada bumbu renteng di toko-toko gitu kok. Jadi bagaimana saya harus bisa bersaing secara sehat, bagaimana saya harus bersaing gitu teman-teman ya, karena kita kan harus bisa masuk ke salah satu toko yang dimana toko tersebut sudah ada brandnya yang brand-brand lama-lama seperti itu.
1 tahun Eswa Bumi ini 2021 teman, 2021 itu akhir 2021 kita memulai seperti itu. Dan Eswa Bumbu ini saya namakan Eswa Bumbu karena Eswa ini kan salah satu nama anak saya, seperti anak saya, jadi saya buat namanya Eswa Bumbu gitu. Dan alhamdulillah Eswa Bumbu ini udah berjalan setahun, 1 tahun udah lebih teman-teman. Jadi alhamdulillah pelanggan kita udah mulai banyak, dan apa namanya, yang bagian merentengi, juga ada. Memang saya pengen membuat membuat 3 tim. Pertama tim packing, kedua tim mobile, dan ketiga itu tim kreatif. Tim packing itu bagian ngerentengi teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah ada yang ngerenteng itu, dan juga tim mobile. Tim mobile suatu saat nanti akan ada tim mobile yang sebagian keliling-keliling seperti itu. Dan juga ada tim kreatif. Tim kreatif ini memang agak lama, memang saya pegang dulu. Tim kreatif ini hanya untuk media sosial atau online shop gitu, seperti kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sebagainya seperti itu. Eswa Bumbu. Dan alhamdulillah pelanggan kita di Banyu udah banyak. Dan untuk di apa namanya, harga biasanya kalau toko-toko grosir itu biasanya orang lebih banyak teman-teman. Jadi kita berikan harga yang prioritas seperti itu gitu. Karena mereka kan ambilnya banyak, toko-toko grosir nanti dijual sama orang perenteng seperti itu. Kalau toko-toko kecil biasanya kan bijian menjualnya. Jadi kalau saya jual satu renteng itu 5.000 kepada toko, jadi toko itu untungnya 1.500. Satu renteng isi 13 biji seperti itu. Jadi yang 10 kita yang 3 itu toko ya, jadi toko itu dapatnya 1.500 rupiah untungnya gitu. Tapi kalau untuk toko grosir itu beda harga seperti itu. Karena kan ngambilnya banyak, hampir 30 renteng, hampir 50 renteng dan sebagainya gitu. Dan apa namanya, memang dalam setahun ini kan yang berenteng kan sama istri, karena udah kalau orang Jawa namanya kewalahan. Jadi saya apa namanya, memakai tenaga kerja untuk yang berenteng seperti itu gitu, seperti itu. Dan apa namanya, Eswa Bumi juga ada di Shopee, ada di Tokopedia, juga ada di TikTok Shop teman-teman. TikTok juga ada, TikTok Eswa Tim ya, yang sini Eswa Tim, oke? TikTok ini TikTok, oke? Instagram juga ada, Instagramnya ini Instagram. Dan juga ada Facebook ya, ini Facebooknya bawah ya. Jangan lupa teman-teman support terus channel media sosial Eswa Bumbu dengan like, share, komen, dan juga di YouTube-nya subscribe teman-teman ya, oke? Dan inilah salah satu apa namanya ya, salah satu awal berdirinya Eswa Bumbu, hampir kurang lebih setahun lebih. Dan kita meskipun saya pribadi tetap bisa untuk bersaing secara sehat teman-teman dengan brand-brand lama-lama. Bagaimana seperti itu. Memang kita kan seorang pengusaha teman-teman. Seorang pengusaha tidak bisa dilihat setahun 2 tahun. Seorang pengusaha bisa dilihat 5 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun. Nanti bisa dilihat seperti apa dia. Tapi kalau setahun 2 tahun dia hanya masih awal lah gitu, masih awal untuk penjajahan seperti itu, penjajahan pelanggan dan sebagainya. Tapi kalau seorang pengusaha dia bisa dilihat 5 tahun ke atas, hampir 10 tahun. Nah, itu. Jadi buat teman-teman pengusaha, teman-teman yang punya usaha sendiri, yang masih setahun, 2 tahun, 3 tahun, sabar, cari pelanggan sebaik mungkin. Jadi 5 tahun ke bawah kita fokus mencari pelanggan aja teman-teman. Carilah pelanggan sebanyak mungkin, carilah referensi relasi sebanyak mungkin. Nanti 5 tahun ke depan nanti kita tinggal isi aja ke pelanggan-pelanggan tersebut gitu kok. Oke teman-teman, apa namanya, yang punya usaha sendiri, semangat terus, kerja terus, dan sukses terus teman-teman ya. Salam Eswa Bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.